Halo pemirsa Dios dimanapun saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iksan dari Dios Channel di Sydney, Australia. Sekali ini kita punya program anak muda lagi ya, Young and Bright lagi. Tapi ini khusus untuk anak-anak muda Indonesia yang mau bekerja atau berkeinginan untuk bekerja di Australia dalam program yang diberikan oleh pemerintahan Australia kepada pemerintah Indonesia, Working Holiday Visa. Untuk program ini, saya mengunjungi atau mengundang seorang anak muda dari Indonesia yang sudah berada di Sydney dan bekerja di Sydney. Alhamdulillah sekarang cukup makmur. Amin. Amin. Dan informasi ini perlu kita sebarkan kepada teman-teman lainnya di Indonesia atau anak-anak muda lainnya di Indonesia yang berkeinginan untuk bekerja, mencari karir, mencari uang secara halal di Australia. Yang hasilnya cukup lumayan, kalau bisa nabung untuk dibawa ke Indonesia. Saya sudah bersama Gunawan. Kalau dipanggilnya Gugun. Gugun, oke. Gun. Ya, Sebelum kita masuk ke program acara kita ini, ya. Working Holiday Visa, Ya. sebaiknya Gugun kasih tahu pemirsa kita dulu. Oke, halo. Gugun ini siapa? Pemirsa Dios Channel ya. Ya, Dios Channel. Teman-teman, perkenalkan aku Gugun, asal dari Medan, usia masih 23 tahun. Masih muda sekali, masih muda sekali. Jadi emang bener-bener baru lulus kuliah tahun lalu. Jadi cuman setahun, kurang lebih setahun itu, ya boleh dibilang nganggur lah, freelance kan. Dulu background waktu di Indonesia tuh kerja di creative industry. Oke, Jadi oke. kayak fotografer, ngurusin event gitu lah kan. Oke, oke. Jadi freelance itu, terus dapat info dari dosen. Waktu bikin gini juga, bantuin tugas dosen untuk bikin ginian. Ya udah, akhirnya ditawar, cobain ini cari info tentang Working Holiday Visa katanya. Gitu. Ya. Jadi ya, Gun juga lulusan S1 Ilmu Komunikasi. Oke, Gun. Ya. Pemirsa, itulah sedikit intro dari Yang Gugun. Kita panggilnya Yang Gugun karena masih muda sekali ya. Seorang anak muda yang cukup berani merantau ke Australia dengan dirinya sendiri di usia 22 tahun waktu itu. 23, Sekarang sudah 23 ya? Oke, sekarang udah 23. Saya dulu 25 tahun baru berani merantau ke Australia. Beda 2 Kalau tahun Gugun doang. 23 tahun sudah merantau. Oke Gun, terima kasih atas introduction-nya tadi. Sama-sama. Oke, motivasi Gugun untuk datang bekerja ke Australia ini apa? Motivasi sih waktu itu karena udah mulai jenuh juga enggak ya, tapi kayak lebih kan setahun tuh. Oke, ya terus Gun. Jadi waktu itu kan sempat dari lulus tuh kan tahun 2022 gitu kan. Jadi sempat setahun dan udah coba apply di perusahaan-perusahaan di Indonesia, cuman nggak keterima gitu ya kan. Dan waktu itu sempat juga udah ada bisnis gitu kan. Jadi kayak freelance kan enak gitu kerjanya kan, kapan butuh duit gitu kan baru kerja. Betul. Terus lebih kepengen ngerasain kayak apa namanya pertukaran budaya itu sih kan, experience itu. Jadi dosen waktu ketemu bapak dosen itu, jadi waktu itu gini ceritanya, Ya. ada dosen di kampus dulu kan, minta tolong untuk bantuin bikin gini, dia pengen punya vlog juga. Oke, Jadi oke. bantuin tugas Gun bantuin rekamin dong gitu. Ada narasumbernya dosen satu lagi. Si Pak ini namanya Pak Pradipta, dosen Oke. kampus juga, ilmu komunikasi Telkom University kan. Dia ngomong, kamu nih kayaknya cocok nih coba riset-riset deh tentang Working Holiday Visa. Saya dulu saya lupa tahunnya, kayaknya 2015 atau 2016 gitu. Beliau ikut program Working Holiday Visa. Oke, dosennya itu pernah ke Australia dalam program Working Holiday Ya, Visa tapi juga. udah lama kan, Ya, 2015. 2016 saya lupa kan. Dia Oke. bilang di sana tuh UMR-nya lumayan loh. Ya, Kalau nggak salah betul. waktu itu zaman dia $20. Oke, ya. Ya, at least kalau bisa kamu dapat sebulan 40 juta itu bisa lah katanya gitu kan. Ya, Dengan 40 juta kamu bisa banget lah saving setengahnya 20 juta. Menurut saya wah gokil banget nih kerjaannya. Ya, Sebulan betul. bisa dapat 20 juta gitu kan. Savingnya. Savingnya kan. Kalau apa namanya living cost segala macam kan tergantung masing-masing kan. Dia Betul. bilang, cukup lah nabung setengah bisa banget lah gitu kan. Mumpung Ya. masih muda cobain, experience-nya lumayan lah, gokil katanya gitu kan. Kapan lagi nih kamu bisa nabung 20 juta gitu ya, anak muda denger duit ya langsung tergiur kan. correct, Ya udah ya. habis itu langsung riset cuman nggak langsung nemu tuh Ya. hilang semangat segala macam, terus join grup Telegram baru
Itu tadi sedikit introduction lagi ya, motivasi apa yang membawa Gugun ke sini. Duit. Duit ya. Awalnya. Maksudnya itu ya untuk mencari nafkah pendapatan Iya. yang baik Benar. dan bisa untuk menabung masa depan. Benar. Yang mungkin nanti bisa dibawa ke Indonesia atau bisa untuk tinggal di Australia juga. Amin. Ya, pemirsa, sekarang kita masuk ke inti pembicaraan kita. Gugun, Ya, Om. banyak di Indonesia sana anak muda Indonesia yang juga berkeinginan untuk bisa datang dan bekerja seperti Gugun di Australia ini ya. Mereka juga mengharapkan bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan dan bisa mereka tabung atau saving untuk masa depan mereka sendiri. Tapi mereka kurang mendapatkan informasi bagaimana sih proses Caranya ya. cara untuk mendapatkan visa bekerja di Australia ini. Cukup ini ya, gampang lah Om Gampang. caranya. Apalagi sekarang internet gampang banget kan, tinggal searching aja di Google syarat WHV itu muncul lah pasti di Google gitu kan. Yang paling penting adalah teman-teman follow dulu Instagramnya Ditjen Imigrasi Om. Ditjen Imigrasi karena untuk nge-apply WHV ini butuh surat dukungan working holiday visa. Nah itu yang dikeluarkan dari Ditjen Imigrasi. Nah si SDU WHV ini kita sebut ya, surat dukungan ini, itu tuh tanggalnya nggak ada yang tahu. Yang tahu itu cuman imigrasi dan Tuhan. Jadi nanti ketika kalau kita udah follow nih Instagramnya Ditjen Imigrasi, dia bakal ngumumin nih, kayak misalnya tanggal sekian bakal diumumin untuk ngerebutin surat dukungan working holiday visa. Nah, karena kita perlu surat dukungan working holiday visa dari Ditjen Imigrasi Indonesia, gitu. Jadi kita follow, udah dapat informasinya kapan bakal ngerebutin surat itu, karena war rebutan gitu kan. Karena animonya sekarang makin banyak dari Indonesia kan. Sementara kuotanya itu kalau nggak salah 5.000 ya. 5.000 kuota per tahun. Itu kan setahun kan. Jadi dia bakal buka beberapa periode. Biasanya kayak waktu itu Gugun warnya pada bulan Januari akhir. Setelah itu akan ada April. Setelah itu ada Agustus. Nah, biasanya bulannya nggak jauh beda tiap tahun. Tapi coba pantengin aja, mungkin ada perubahan dikit gitu kan. Jadi kayak ini November, biasanya akhir tahun nih mau buka nih. Kalau kita syuting sekarang bulan November, tayangnya mungkin nanti November, coba pantengin aja. Biasanya itu Ditjen Imigrasi suka udah kode-kode kapan untuk ngerebutin si surat dukungan working holiday visa itu. Setelah surat itu ada, nanti bisa apa? Sambil ngerebutin surat itu, kita juga harus nyiapin IELTS dengan minimum skor 4.5, 4,5. Terus bank reference 50 juta atau 5.000 US dollar, bukan 50 juta deh. 50 juta something lah gitu kan, tergantung kurs. Kalau bisa lebih baik dilebihin gitu kan. Yang penting 5.000. Maksudnya gimana nih? Menyiapkan uang 50 juta sebagai apa? Jaminan? Nah, jadi itu di atau tabungan, biayanya? Di tabungan kita untuk, jadi sebenarnya nanti kita tinggal ke bank, butuh surat statement bahwasannya di tabungan kita tuh ada 50 juta. Mungkin kalau Gugun nganggepnya bahwasannya sebagai bukti buat pemerintah Australia, oh si anak ini nih kalau misalnya nganggur nih sekian minggu gitu, mereka punya tabungan gitu loh. Karena kan untuk, tapi gimana? Nggak banyak anak-anak Indonesia yang punya uang banyak itu ya? bisa diakalin Om. Jadi kayak misalnya Om punya uang nih 50 juta kan, Om pinjam dong Om 50 juta. Buat apa? Buat nge-apply WHV. Jadi ditransfer ke rekeningnya Gugun misalnya gitu kan. Terus datang nih ke bank, mau bikin surat keterangan bahwasannya di rekening kita ada 50 juta, bank statement tadi kan. Datang, suratnya keluar, apply lah dulu tuh kan. IELTS-nya, SKCK, pas foto, KTP, segala macam itu kan, ijazah, ada berkas-berkasnya lengkap di Instagram Ditjen Imigrasi juga lengkap. Setelah itu nunggu deh visa granted, Om uangnya mau dibalikin gitu. Ya. Berapa lama nunggunya keluar? Kalau waktu itu Gugun apply-nya kan akhir Januari, pertengahan Februari udah keluar visa granted visanya. Oke. Januari tengah Februari sekitar 2 mingguan ya. Paling lama kayaknya sebulan. Dan biaya-biaya lain yang diperlukan apa lagi? Seperti kayak biaya lain, misalnya medical check up. Medical check up itu ada. Terus biaya visa ada nggak? Visa ada sekarang tuh $600, 6 jutaan gitu kalau nggak salah. Okay. Ada kenaikan 1 Juli kemarin, Gugun lupa update informasi. Tapi waktu zaman Gugun tuh $500, jadi 5 jutaan gitulah kan. Terus mungkin dolar kayak Australia ya? Dolar Australia. Terus kayak misalnya fotokopi atau bikin paspor tuh yang paling penting. Betul. Paspor jangan lupa, itu paspor. Terus kayak misalnya translate dokumen, kalau misalnya ada dokumen yang masih dalam bahasa Indonesia gitu kan. Itu sih.
Jadi yang paling Oke. penting dipersiapkan itu adalah yang paling susah sebenarnya IELTS. IELTS ya. Ya, IELTS minimum 4,5 empat tadi. setengah. Cuman kalau menurut Gugun IELTS 4,5 itu kalau misalnya kita dari SD sampai SMA belajar bahasa Inggris itu bisa lah. Tapi ada syarat lain harus sarjana atau Nah, harus diploma. sarjana juga minimal udah menempuh studi tingkat 2 Oke, semester 4 diploma ya gitu. atau diploma 2 bisa, ya. ya. Makanya butuh ijazah. Jadi teman-teman yang tamatan SMA, mohon maaf, working Nggak bisa holiday terima. belum bisa nih. Mungkin coba cari visa yang lain. Jadi prosesnya tadi ya Gun ya. Ya. Kita melihat informasi dari Departemen Imigrasinya Indonesia Nah, itu paling penting. mengenai working holiday visa di Australia. Ambil semua informasi-informasi di sana dan disiapkan surat-suratnya. Yap. Dan aplikasinya semua online atau Online. datangin office? Online semua, Gue nggak Semua. ada datang office. Paling ya datang ke office tuh kayak ngurus SKCK itu kan harus Ya. ke Polda. Dan SKCK-nya teman-teman ini banyak yang ini juga sih yang gagal visanya gara-gara SKCK-nya cuma setingkat Polres. Oke, harus Polda. Padahal harus setingkat Polda. Oke. Gitu kan? Ya, itu tipnya satu lagi ya. Ya, Surat keterangan polisinya Ya. harus dari Polda ya. police reference ya. Ya. Police reference-nya harus dari ke Polda. Polda. Ya. Dan surat lainnya selain paspor ada surat-surat lain, Paspor ijazah. pastiin misalnya ya standar lah, nggak boleh udah mau expired kan 6 Betul. bulan. Jadi Minimum pastiin 6 bulan ya, paspornya. gitu kan. Eh, IELTS-nya juga cuma berlaku 1 tahun. Jadi Oke. kayak misalnya kita tes sekarang buat apply tahun depan masih bisa. Tapi kayak misalnya kita punya IELTS nih tapi 2018 atau 2020 udah nggak bisa. dan bagaimana setelah sampai di Australia? Ya. Apakah kita langsung bekerja atau bagaimana? Waktu itu kalau pengalaman Gugun sempat nganggur kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu karena waktu itu datangnya salah juga sih. Datangnya waktu winter. Hmm. Jadi waktu winter itu bulan Juli itu kata orang sini susah kerjaan dan memang susah kerjaan karena nggak serame summer kali ya. Betul ya. Jadi Kalau spring summer itu ramai ya. rame ya. Makanya sekarang teman-teman juga pada paling 3 hari, 4 hari udah langsung kerja kan. Gugun Iya. waktu itu sempat 2 minggu nggak kerja. Karena datangnya winter time ya. Jadi ya itu salah satu apa namanya kita datang ke komunitas kayak misalnya kita nih orang Muslim kan Iya. main ke masjid komunitas Muslim biasanya kita berbaur ada kerjaan nggak gitu kan. Nanti Share kita informasi, ngobrol-ngobrol pasti informasi dari sharing-sharing teman-teman gitu ya. kan. Nah, Dan jadi, perlu kita membuka diri sama teman-teman lain, Nah. cari pergaulan teman-teman betul. untuk mendapatkan informasi-informasi pekerjaan, informasi tempat tinggal dan lain-lainnya ya. Nah, carilah komunitas-komunitas kayak misalnya biasanya yang berbau kesukuan atau apa gitu kan. Agama, Kayak agama gitu kan itu yang paling dekat lah sama Betul. kita kan. Seperti Gugun, pintar dia datangi Masjid Tempi, tempat saya biasa kami ngumpul-ngumpul di Masjid Tempi. Gugun ada di Masjid Tempi Ya, juga. itulah salah satu ininya, triknya yang Oke. tipsnya. Gitu. Gugun, setelah dapat bekerja di Australia sini, apakah gaji yang dia dapat dari bekerja itu bisa menutupi biaya-biaya Gugun setiap harinya, per bulannya? Bisa Bisa banget ya. Bisa banget. Waktu itu Gugun kerja pertama kali itu jadi office boy lah Office di boy. daerah Darling Park sana. Oke. Jadi kerjanya gampang banget, easy job banget lah. Ya. Jadi kerjaannya itu setiap hari dari lantai 9 sampai lantai 15 itu Gugun ngangkatin gelas si karyawan-karyawan itu kalau ngopi gitu. Oke, oke. Masukin ke dishwasher. Ya. Udah habis itu paling ngisi tisu, terus kalau sabun cuci piringnya habis di refill, Ya, gitulah kan. Kalau Ya. mereka makan siang, mindahin piringnya, masukin ke dishwasher gitu. Dan kan. itu juga gajinya bagus, lumayan Lumayan, waktu itu Lumayan. dapat 25 dolar sejam. per jamnya, Per jam. Jadi kurang lebih seminggu itu dapat 800-an lah. per dolar ya. 800 dolar jadi Bagus, kurang lebih 8 jutaan. Per minggu ya. Dan biaya hidup per minggu? Biaya hidup per minggu waktu itu karena baru-baru jadi agak menghemat ya. Iya. Jadi makan groceries belanja itu kurang lebih habis 30 dolar lah. Per minggu. Dan kalau misalnya kadang kan foya-foya juga kan Iya. makan jajan di luar gitu kan 100 dolar. Taruhlah 100 dolar ya. 100 dolar seminggu. Biaya rumah? Biaya rumah waktu itu dapat yang mahal ya kan daerah Hmm. Maskot 200 dolar. Jadi 300 dolar lah buat living. Transportasi 50 dolar lah. ya mungkin sekitar 400 dolar per 400, minggu ya. Gaji 800, bisa disimpan 400. Jadi 50% gaji disimpan ya. Kamu berarti sekitar Oke. 4 juta kan. Oke. Jadi biaya-biaya yang Gugun keluarkan sebelum berangkat ke Australia ini bisa tercover lagi ya dalam Bisa. beberapa bulan kerja bisa tercover Udah lagi. balik modal lah. Udah balik modal ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi informasi ini ya untuk encourage, menyemangati anak-anak muda kita di Indonesia sana. Kalau belum bekerja di Indonesia, ayo
datang ke Australia. Di sini cukup banyak kerjaan ya. Cukup Banyak kerjaan. Apalagi yang paling penting jangan milih-milih gitu loh. betul. Yang penting jangan milih-milih. Di sini kafe seperti ini, hotel, restoran, atau Kantor-kantor seperti Gugun juga, di bakery shops ya, sekarang saya kerja bakery. di bakery. Ya itu banyak Padahal sekali nggak ada kerjaan. basic kok, nggak ada Ya, experience bakery gitu kan. ya. Tapi ya gaji bagus. Gaji bagus. Yang sekarang itu Kerja di bakery, gajinya menteri di Indonesia. ya alhamdulillah. Cuman ya itu akan lebih baik kalau misalnya teman-teman misalnya punya experience di Indonesia juga Om. Betul, kalau Kayak punya misal- skill ya. Ya, jadi kayak misalnya dia di Indonesia udah jadi barista di Starbucks gitu, misalnya Oke, selama iya, iya. setahun. Iya. Dan di sini pasti bakal lebih gampang nyari kerjanya gitu loh. Atau di Indonesia dia dulu pernah di perhotelan gitu kan, jadi hospitality di hotel. Itu akan lebih Ya. gampang lah di sini. Pernah kerja sebagai front office Nah. atau apa namanya itu, room attendance. Ya, atau emang bahasa Inggrisnya yang bagus banget. Nah, itu pasti Nah, kalau bahasa Inggris bagus, itu bisa kerjaan lebih baik lagi. Bisa kerjaan di kantor-kantor yang bagus juga. Pokoknya kerja di sini nggak ada batasin ya, Nggak ada nggak batasan. nggak dilarang. Cuman kalau WHV ini ada condition Ya. dari visanya itu, Mhm. cuman boleh kerja 6 bulan di di satu perusahaan. Oke, harus pindah ke Pindah. perusahaan lain. Dan working holiday visa ini bisa di-extend sampai tahun ketiga, Om. Sampai 3 tahun. 3 tahun. Oke. Cuman syaratnya adalah kita harus ke daerah-daerah yang eligible, emang yang udah ditentuin sama pemerintah Australia. Sepertinya rural ya, seperti Iya. apa? Kerjaannya juga udah ditentuin, kayak Ya. misalnya harvest atau picking fruit, Ya, memetik ya. buah yang gitu-gitu. Metik buah atau di Meat peternakan, factory, ya, pertanian, peternakan gitu. atau pemotongan hewan ya. Tapi make sense sekali ya, gajinya cukup untuk tinggal di sini. Ya, Ayo anak muda, Gugun 23 tahun sudah berani ke Australia. ya. Dan bekerja di Australia menghasilkan uang. Dan pernah ngirim nggak papa mama di Indonesia? Ngirim pernah. Ya. You know that. Kalau kita ngirim, mungkin orang tua tuh nggak mengharapkan ya, tapi dikirim dari kita tuh bangga sekali loh. Bangga sekali ya. Anaknya Gugun 23 tahun sudah bisa mengirim buat orang tua, Ya, jajanin adik. jajanin adiknya, walaupun itu nggak diharapkan sama orang tuanya ya. Tapi ya suatu kebanggaan ya. Atau ada benefit lain dari bekerja di Australia ini. Ayo, teman-teman, kalau yang punya anak atau anak-anak muda yang nonton video ini, cobalah cari-cari informasinya di Instagramnya ya, Instagram Dirjen Migrasi Indonesia. Apa pesan Gugun buat teman-teman di sana? Pesannya adalah jangan malas baca sih Om. Ini karena banyak banget yang pertanyaannya tuh diulang-ulang. Syaratnya Oke. apa? Syaratnya apa? Padahal jelas-jelas di Instagram Dirjen Imigrasi udah ada. Terus jangan males kayak misalnya sekarang tuh sosial media kan gampang banget. Join aja grup Telegram WHV itu banyak banget. Sekarang tuh Ada ya, grupnya ada Telegram. Telegram, Telegram, Facebook juga ada Facebook, kan. Jadi searching aja WHV Indonesia. WhatsApp-nya juga ada. WhatsApp belum pernah join Belum sih. ada Om. ya, Kalau belum ada ya. Telegram ada tuh rame. Cuman itu yang tanyain. Tanyanya gitu aja apa Syaratnya. syaratnya. Padahal mereka bisa lihat Nah, ya padahal di di YouTube dengan nonton Dios channel Om Ya. Dixon bisa dapat infonya kan. Informasinya, Jangan malas, oke, ya. Jangan malas cari riset segala macam. dan nanti saya akan kasih di komen nanti ya email address dari atau Instagramnya Gugun. Jadi kalau mau bertanya lebih banyak, Boleh. boleh kontak Gugun langsung nanti ya. Ada Ya. email address-nya dan kontak Gugun di Sebenarnya Australia lebih enak ini. gitu sih Om kan. Ya. Kontak langsungan. Beberapa juga udah ada yang DM Instagram kan, Bang gimana persiapan itu Ya. lebih enak lah. Kan? Betul ya. Ayo, Australia ini butuh pekerja. Banyak sekali setelah habis COVID kemarin ini, orang-orang dari India dan China atau negara Afrika itu pulang ke negaranya, nggak balik lagi ke Australia. Sehingga ada lowongan-lowongan kerja yang banyak masih kosong, belum terisi oleh pekerja-pekerja yang dulunya meninggalkan Australia. Yang dulunya tutup selama COVID, sekarang sudah buka kembali, normal kembali. Dan mereka butuh orang-orang yang bekerja. Terutama itu hospitality ya. Ya. Hospitality, hotel, cafe, restoran, bakery shops ini butuh sekali orang-orang bekerja. Ayo anak muda, beranikan diri. Ayo datang ke Australia. Rantau kita. Rantau kita. Kalau kata orang Ya. Medan, biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di rantauan. That's it ya. Walaupun kecil di rantau, walaupun kecil di kampung, besar di rantau, itu maknanya. Kalau orang Padang, orang Minang bilang, ada sebuah pantun ya,
karata madang di hulu, babua babunga balun. Ya, merantaulah anak bujang dahulu. Kalau di rumah belum berguna belum ya. Maksudnya, selagi muda, pergilah melantau, cari ilmu, cari rezeki. Pemirsa Dios di Indonesia atau dimanapun saja berada, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan terima kasih pada adik kita ini, Gugun, yang telah memberikan informasi bagaimana cara detailnya untuk mendapatkan working holiday visa di Australia. Dan saya akan melampirkan atau kasih kontak address-nya, kontaknya Gugun di Australia dan kontak saya. Kalau ada mau bertanya, silahkan. Sekali lagi, tolong like, subscribe, dan share informasi ini ya. Ya, betul. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.